Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa lagi bersama Mas T di kesempatan pagi, siang, sore, dan juga malam hari ini ya. Assalamualaikum buat semuanya. Aku diajarin aku diajarin sama yang bahasa itu tapi aku kurang bisa. Maksudnya gini, salamnya itu sesuai dengan agama masing-masing gitu. Tapi aku tuh masih nggak terlalu bisa ngomongnya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Di kesempatan hari ini ketemu sama Mas T lagi edisi ke 22 Juli 2021. Mohon maaf kalau videonya lompatnya katanya 2 hari sekali Mas Tulus, tapi kok bisa 3 hari sekali. Sorry, maksudnya 2 hari sekali itu suatu video. Ini kok sudah 2 hari baru ada satu video. Kenapa Mas Tulus? Sorry, jadi Mas Tulus itu lagi cari sesuatu yang bisa nambah pendapatan. Jadi kerepotannya Mas Tulus agak sedikit bertambah karena banyak hal yang harus Mas Tulus kerjakan. Jujur ini sangat jujur sekali ya teman-teman. Mas Tulus kalau mengandalkan dari YouTube ini juga belum gajian sampai sekarang. Jujur sekali. Dan job nyanyinya Mas Tulus di dunia entertain itu semua sudah gagal. Terakhir ada tanggal 1 Agustus. Terakhir job tanggal 1 Agustus besok itu akhirnya pun gugur, akhirnya gagal. Jadi gimana caranya Mas Tulus bertahan hidup ya? Istilahnya nyari jalur untuk ibarat kata bisa bertahan hidup. Karena jujur kalau berharap dari YouTube, aku belum bisa mengharapkan sesuatu yang berlebihan dari YouTube. Karena sudah berapa bulan ini juga masih belum gajian juga. Jadi ya menikmati hari-hari ini saja. Dan makanya Mas Tulus selalu bilang doain Mas Tulus kuat ya. Doain Mas Tulus bisa menghadapi kehidupan ini. Karena jujur lagi sangat buntu. Kepalanya ini sangat buntu. Alhamdulillah selalu ada hamba Allah yang baik, yang ibarat kata ini deh buat bantu bayar kontrakan, ini deh buat bantu ini. Kalau untuk makan saya rasa saya tipe orang yang nggak tahu malu ya. Maksudnya nggak tahu malu dalam arti mau makan ke sana sini juga saya nggak malu gitu loh. Karena kadang-kadang orang belakangan gitu ya. Ayo sini kita makan rame-rame. Nanti aku yang masak nasi, aku yang bantuin masak, tapi aku ikut makan. Jadi aku tipenya kalau makan nggak pernah kekurangan sih, alhamdulillah selama di sini karena orang pada baik semua, kayak saudara semua. Cuma ya untuk kebutuhan hidup kan nggak mungkin juga Mas Tulus minta sama orang-orang yang di sini kan ibarat kata harus bayar wifi, bayar kontrakan, aduh macem-macem dah. Ya, pokoknya intinya Mas Tulus cuma minta keringanan pengertian dari kalian untuk yang sudah curhat, yang sudah mau ngobrol sama Mas Tulus, tanggapannya agak lama, kemudian videonya juga tayangnya agak berantakan. Jadi Mas Tulus tuh saat ini hanya minta untuk dimaklumi karena kepala ini sedang sangat-sangat buntu sekali untuk memikirkan masa depan itu piye gitu udah nggak tahu karena pendapatan Mas Tulus total ini habis, sangat-sangat habis. Kayak lagi, wes aku cuma pasrah sama Gusti Allah. Ibaratnya Mas Tulus itu cuma sak dermo. Sekali lagi ini bukan curhat ya, tapi ngasih tahu supaya memahami. Oh kenapa sih kok chatku nggak ditanggapi Mas Tulus? Kenapa sih kok Mas Tulus slow respon? Itu jadi saya minta pendapat aja. Saya ngasih sesuatu supaya kalian mengerti. Bukan untuk saya memaksa, saya menceritakan keadaan saya susah, saya minta bantuan, tidak seperti itu. Tapi saya hanya menceritakan apa yang saya rasakan sehingga jenengan memahami apa yang Mas Tulus jalani, sehingga nggak nanya-nanya. Kadang kan Mas Tulus kenapa sih WS-nya nggak ditanggapi, apa saya kurang sedekah? Ada yang menghubungkan chatnya dengan sedekah nasi bok, itu nggak nyambung sama sekali. Jadi mohon maaf, Mas Tulus itu nggak pernah buka tarif apa-apa. Mas Tulus itu kalau memang bisa dibantu tak bantu, tapi saya nggak pernah buka tarif, saya nggak pernah nerima bayaran serupiah pun. Jadi apa yang jenengan ceritakan ke saya, makanya saya selalu jawab slow respon itu berarti agak lama prosesnya. Jadi karena ya banyak yang tak pegang, banyak yang tak balas WhatsAppnya, bukan hanya yang jenengan. Jadi aku agak memprosesnya itu agak lama, apalagi sekarang memang sedang banyak kegiatan. Dan oh iya, kabar baik juga. Jadi karena di akhir bulan Juli ini ada sesuatu yang tidak bisa Mas Tulus tinggalkan, untuk tanggal 31 atau tanggal 30 gitu, hari Jumat terakhir di bulan Juli. Akhirnya nasi bok tetap
tetap kami adakan setelah saya kemarin berkumpul dengan anggota pembuat nasi bok di belakang, dan kami putuskan untuk besok kita bagi nasi bok 300 nasi bok untuk sementara waktu ya, dan sisanya kita akan bagikan di akhir bulan Agustus nanti. Jadi nasi bok yang tadinya Mas Tulus nggak akan adakan, tapi tetap Mas Tulus adakan karena hasil rembukan atau hasil komunikasi dengan teman-teman di sini, ternyata banyak saudara-saudara kita yang di kanan kiri ini yang tidak bisa beraktivitas tetapi tidak memiliki makanan sama sekali. Jadi kami inisiatif, mungkin kalau memang hasilnya banyak dan jumlahnya banyak, 300 itu kita akan bagi mungkin satu rumah itu 2 nasi bok, sehingga bisa dipergunakan untuk 1 hari. Untuk yang mungkin ada yang lagi isoman kah, ada yang lagi di rumah belum ada rezeki untuk, ya sekarang saya menggambarkan itu diri saya sendiri aja. Saya yang pekerjaannya nggak pasti aja, ibarat kata sudah total habis, pusing mau makan mau ini. Sedangkan mereka bagaimana yang masih ngontrak di sini, ada anak dan suami, kemudian suaminya nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini yang saya pikirkan, akhirnya saya putuskan untuk bersedekah nasi bok besok Jumat. Tepat besok pokoknya sekitar ya jam 2 jam 3. Teman-teman yang mungkin ingin bergabung kayaknya nggak mungkin ya, karena kondisinya sedang seperti ini, kami sedang PPKM. Dan sekali lagi saya hanya bisa berterima kasih untuk yang sudah bersedekah, sudah berbagi rezeki sama Mas Tulus. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar, semoga Allah menukar dengan kesehatan, keberkahan, dan juga diijabahnya apa yang jenengan niatkan melalui sedekah, melalui Mas Tulus. Siapapun sampean yang lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat manapun, yang tahu-tahu transfer, kemarin ada transfer 77.000, aku juga enggak tahu. Ada yang 23.000. Maksud Mas Tulus kan, makanya kalau mau transfer, mau sedekah gimana Mas Tulus, minimal tuh 10.000 rupiah, maksimalnya terserah jenengan. Jadi kalau 77.000 pembagian itu gimana, wes enggak masalah, berapapun niatnya jenengan ya. Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih. Untuk yang mau sedekah, mau bantu untuk akhir bulan Agustus, silahkan klik kolom deskripsi. Di deskripsi yang ada tombol begini tuh loh. Nah, pencet, ada nomor rekening, kemudian ada nomor WhatsApp untuk konfirmasi. Kalau sudah transfer ya paling enggak, Mas Tulus tadi saya transfer 100.000, segini buat nasi bok ya Mas. Matur sembah nuwun. Katanya ada yang ngefans, ada yang suka sama cara bicaranya Mas Tulus. Padahal jenengan itu bilang nggak tahu kalau Mas Tulus ini lulusan cuma SD. Ada yang bilang, Mas Tulus bahasanya terlalu tertata, Mas Tulus bahasanya bagus sekali, Mas Tulus lulusan apa? Tak jawab jujur, Mas Tulus lillahi ta'ala ijazahnya cuman SD. Jadi lek jenengan memuji Mas Tulus berlebihannya, aku mek guyu. Alah pinterin dengan dito, aku tuh nggak tahu apa-apa, ibarat kata begitu ya. Sekali lagi semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena musim pancaroba sudah berhasil, arahnya adalah sudah panas, hujannya tidak terlalu signifikan, karena memang yang saya harapkan, yang saya minta ini, memang saya minta kepada Allah untuk kalau memang pancarobanya itu arahnya ke kemarau, ya udah kemarau dulu nggak apa-apa ya. Insya Allah semua akan baik-baik aja, insya Allah semua akan membaik ya. Dan saya terima berita kalau PPKM diperlanjutkan lagi ya Allah, mudah-mudahan dengan PPKM dilanjutkan ya berkurang, kemudian pemerintah juga memikirkan keadaan kita. Amin. Ya, kita berdoa dulu untuk semuanya. Sekali lagi untuk yang mau sedekah silahkan klik kolom deskripsi, kemudian konfirmasi ke Mas Tulus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, siapapun yang lagi nonton video ini ya Allah, apabila keadaan sedang sakit apapun itu ya Allah, sakit karena COVID, sakit karena penyakit apapun, karena gangguan jin sekalipun, karena sakit karena memang jasmani dan rohaninya sedang tidak baik ya Allah, semoga atas izin-Mu, atas kehendak-Mu, Engkau Maha di atas segala maha ya Allah, Engkau Maha menyembuhkan, Engkau Maha melakukan hal-hal yang tidak mungkin ya Allah. Semoga atas izin-Mu mereka yang sedang sakit karena sakit apapun, karena kehendak-Mu, atas kehendak-Mu, atas izin-Mu ya Allah, semoga mereka disembuhkan. Amin. Untuk mereka yang lagi nonton video ini belum memiliki rezeki ya Allah, semoga Engkau limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk mereka. Amin. Kemudian untuk mereka yang belum bekerja saat ini ya Allah, lekas berikan pekerjaan terbaik untuknya ya Allah. Amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, semoga lekas keberikan jodoh terbaik untuk mereka yang sedang menonton video ini ya Allah. Amin. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga Engkau limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kadang kayak gini cuman saya balikan, saya berharap sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya doakan itu Engkau kabulkan, Engkau izinkan diijabah. Tetapi
feedbacknya kembali ke saya. Amin. Kadang saya berharap seperti itu. Keadaannya Masya Allah coy, Jakarta juga sedang sangat hancur sekali ya. Oke, pertanyaan yang banyak banget, akhirnya ini mepet maksa Mas Tulus untuk membahas. Sebetulnya jujur Mas Tulus itu tidak mau membahas ini, tapi pertanyaan ini sangat-sangat banyak neken saya dari Instagram, dari WhatsApp, ada yang langsung telepon, ada yang kirim email. Mas Tulus please, saya pengen dengar dari segi Mas Tulus, karena pandangan-pandangan orang ini banyak yang salah menurut mereka, banyak yang begini, banyak yang begitu. Oke, hari ini Mas Tulus bakal bahas sosok paranormal yang viral pada waktu itu dengan ramalannya tentang jatuhnya pesawat warna hijau, warna biru dan putih. Dan ternyata selang beberapa bulan kemudian jatuhlah pesawat Sriwijaya Air. Ya, kita tidak pernah tahu yang dimaksud itu adalah burung besi tadi adalah pesawat atau bukan, kita tidak pernah tahu. Nah, hari ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Mas Tulus. Tolong Mas Tulus bahas soal Mbak Yu. Saya pengen tahu dari segi pandang Mas Tulus sendiri soal Mbak Yu itu seperti apa. Dan ada 3 pertanyaan yang saya bulati, 3 pertanyaan soal Mbak Yu yang sudah saya pilih, kemudian saya bulati, yang saya dapat dari Instagram dan juga WhatsApp yang sudah masuk ke Mas Tulus. Dan mudah-mudahan Mas Tulus akan jawab apa adanya. Mas Tulus akan jawab seperti halnya sewajarnya Mas Tulus menjawab, karena sekali lagi yang kita bahas adalah orang yang sudah meninggal. Jadi sekali lagi kita doakan mudah-mudahan sebelum kita bahas almarhumah, kita doakan semoga almarhum Mbak Yu, sang paranormal, sang peramal hebat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diberi kemudahan di alam sana, amin. Kemudian yang katanya ada macam-macam tadi semoga segera Allah lepaskan, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke. Pertanyaan yang pertama yang Mas Tulus bulati tentang, ada 3 pertanyaan ya saudaraku. Pertanyaan pertama adalah tentang Mbak Yu. Apakah betul Mbak Yu memiliki pengikut gaib? Istilahnya begini deh, apakah betul Mbak Yu itu punya pendamping ataupun punya suami dari alam lain? Ini pertanyaan pertama. Dikategorikan suami sih, menurut saya pribadi sebetulnya bukan suami, karena tidak ada ikatan pernikahan secara nyata di mata disaksikan. Sekarang begini, kalau jenengan itu ngeyel itu suaminya, banyak yang ngeyel katanya itu suaminya dan lain sebagainya. Aku tuh bingung ya, secara Islam apakah orang menikah itu seperti itu? Kan harus ada saksi, harus ada wali dan lain sebagainya. Harusnya itu. Kalau memang tidak ada seperti itu, apakah pernikahan tadi dianggap sah? Nah, wis ngono bae. Jadi, kalau jenengan bertanya apakah Mbak Yu itu punya suami ataupun punya pendamping dari alam gaib, kalau punya pendamping itu sudah pasti. Ya, pendamping gaib itu sudah pasti. Hampir semua paranormal, hampir semua anak indigo, anak indra keenam, indra bekti, indra birowo, semuanya itu memiliki pendamping. Nggak ada ceritanya orang bisa melihat jin itu tanpa bantuan jin, tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya jenengan tanya Mas Tulus berarti ada jinnya lah. Yang bilang Mas Tulus nggak ada jinnya siapa? Yang bilang Mas Tulus gak ada yang bantu siapa? Ibarat kata seperti itu aja. Hanya saja adalah banyak orang yang memanfaatkan itu untuk sesuatu, mengarahkannya kemana. Intinya di situ. Kalau saya sih menurut saya pribadi bukan sombong, tapi ya saya rasa karena saya nggak mengarahkan saya untuk musik dan lain sebagainya, nggak ngerubah keimanan saya, dan saya masih bisa membantu orang, ya buat saya insya Allah sedikit lebih baik. Itu aja kalau saya. Dan kalau dikategorikan Mbak Yu itu punya suami atau bukan, ya ada sosok yang sangat dekat sekali dengan beliau. Akan tetapi saya rasa kalau suami, ya jawaban saya bukan. Karena ketika disebut suami, ya ada syaratnya. Rukun nikah juga ada loh cuy.
harus ada wali, ada saksi dan lain sebagainya. Ketika dia menikah dan kita sudah beda alam gitu ya ceritanya ya. Kalau orang dulu mungkin orang dulu yang kerajaan-kerajaan pada masa lalu, tapi kan tujuannya bukan untuk untuk yang lain-lain. Mungkin Mbak Yu ini dekat dengan seseorang yang bermakhluk tadi, di sejenis makhluk gaib yang lain daripada sosoknya Mbak Yu sendiri. Atau Mbak Yu kan orang kasar, ibarat kata suaminya orang halus. Kalau saya rasa itu sekedar pendamping, bukan suami. Tetapi mereka punya kedekatan yang cukup dekat. Antaranya jawabannya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, Mas Tulus, meninggalnya Mbak Yu itu menurut Mas Tulus wajar atau tidak? Buat saya, orang meninggal karena kena santet, orang meninggal karena tabrakan, kayak meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya, buat saya itu sudah kewajaran. Semuanya wajar. Ada orang bilang, ada orang meninggal itu gini Mas Tulus, arwahnya ditahan, kemudian arwah penasaran dan lain sebagainya. Meninggalnya karena nggak wajar. Sebetulnya menurut saya nggak ada. Sekali lagi, ketetapan yang Allah punya adalah takdir, rezeki, jodoh dan maut itu semua di tangan Allah. Kita nggak pernah tahu besok Mas Tulus meninggal, atau besok Mas Tulus amit bayi sakit apa tiba-tiba meninggal, kita nggak pernah tahu. Atau besok jenengan juga meninggal, kita nggak pernah tahu. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang memang Allah tetapkan, ya sudah waktunya, sudah sewajarnya. Jadi nggak ada ceritanya orang meninggal nggak wajar. Jadi kalau jenengan tanya wajar nggak menurut Mas Tulus, ya wajar-wajar aja. Karena sekali lagi, yang punya dunia, yang punya makhluk di dunia ini Gusti Allah. Sekali Allah mau ya tinggal gini tok, jadi kun fayakun. Ibarat kata seperti itu. Jadi buat saya pribadi, kalau wajar atau tidak meninggalnya Mbak Yu, buat saya nggak masalah. Tidak ada ceritanya tidak wajar. Mau dia matinya meninggalnya disantet, mau dia meninggalnya tabrakan atau kecelakaan dan lain sebagainya, sekali lagi nggak ada yang nggak wajar. Semua sudah ketetapan Allah. Ya, itu pertanyaan kedua soal wajar atau tidaknya meninggalnya Mbak Yu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, betulkah arwah Mbak Yu itu tersesat, tidak sampai di sisi Allah? Aku jujur banyak dikirimi link video-video soal Mbak Yu dari Paranormal A, dari Indigo A, Indigo B, dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga ini yang paling sangat menelisik. Ada yang bilang nih, maaf ya, ada sampai pertanyaan masuk ke saya, Mas Tulus, apakah dia juga menganut ilmu hitam sampai arwahnya ditahan? Saya ngomong ditahan siapa? Yang ngomong arwahnya ditahan itu siapa? Ada Paranormal A katanya. Oh yo wes. Ada lagi Mas Tulus anak Indigo juga ngomong katanya arwahnya ditahan. Oke. Pertanyaan ketiga ini yang mungkin agak sedikit panjang pembahasannya, tentang arwahnya ini ditahan karena dia melakukan sesuatu kesalahan, atau ada sesuatu yang menahan mungkin tidak sampai kepada Allah. Sekali lagi kita tegaskan, sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang yang mengimani Gusti Allah, sebagai seseorang yang memang meyakini kalau Allah itu ada dan memang ini semua sudah ketetapan Allah, tidak sewajarnya kita mengatakan orang meninggal itu, Mbak Yu masih penasaran arwahnya ditahan sama ilmu hitam misalnya. Maaf ya, saya ngomong apa adanya sesuai pertanyaan subscriber. Saya bisa buktikan kalau ada pertanyaan masuk ke saya. Kemudian ada yang bilang katanya tertahan karena anak-anak angkatnya, anak-anak gaibnya, atau suami gaibnya dan lain sebagainya. Sekali lagi, sebagai seorang muslim yang insya Allah saya percaya kepada Allah saya, kepada Tuhan saya yakini sekali lagi orang yang sudah meninggal tetap akan meninggal di sisi Gusti Allah. Nah, kita akan garis bawahi. Lalu kalau Mas Tulus bilang Mbak Yu sudah sampai pada Allah, sudah sampai di sisinya Gusti Allah, lalu apa yang para indigo lihat ini? Lalu apa yang paranormal ini lihat? Seakan-akan ada yang tertahan. Oke, kita akan bahas ini. Kalau jenengan tanya adakah arwah yang tertahan, jawaban saya tidak ada. Semua sudah di sisi Allah. Semua sudah kembali kepada Allah. Makanya lain waktu mungkin kita bahas ya. Ada pertanyaan masuk, Mas Tulus, bahas dong makhluk mitos pocong kuntilanak itu sebenarnya ada apa enggak? Kita bakal bahas nanti. Sudah masuk. Kemudian arwah penasaran itu ada apa enggak? Sebetulnya Mas Tulus sudah pernah bahas, tapi arwah penasaran yang menuntut dendam, kemudian bisa membunuh orang lain, apakah itu ada? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sudah banyak masuk ke saya.
gara-gara ada cerita meninggalnya almarhum Mbak Yu ini tadi, sehingga ceritanya semakin panjang. Dan sebelum saya membahas ini, saya sudah mengeksplor, saya sudah mengevaluasi segala sesuatunya, dan memang ada beberapa hal, beberapa makhluk yang menahan saya untuk membahas ini. Tapi saya tidak mau tetap, karena yang saya bahas menurut saya pribadi ya sesuai dengan apa yang saya tahu, sesuai dengan agama saya. Ya, oke. Kalau Mas Tulus anggap tadi kematian adalah wajar, meninggalnya adalah sebuah kewajaran, lalu kenapa banyak paranormal, banyak anak indigo yang melihat kalau arwahnya Mbak Yu ini tertahan? Ada yang bilang yang nahan adalah perewangannya atau yang membantu dia, karena kan beliau paranormal ya. Kita tidak pernah tahu paranormal itu siapa yang membantu. Kemudian katanya yang nahan adalah suaminya. Aku lihat di YouTube aja yo. Aku evaluasinya di YouTube. Kemudian karena ilmunya katanya. Sedangkan yang perlu kita tahu adalah, apakah meramal itu boleh di agama kita? Tidak. Apakah kita boleh meyakini ramalan? Tidak. Makanya Mas Tulus selalu bilang, yang Eyang sampaikan ini bukan ramalan ya, tetapi ini adalah sebuah gambaran. Kalau jenengan jadikan ini sebagai kalian percaya sebagai ramalan, buat saya salah. Yang penting jadi bahan evaluasi buat kamu semakin dekat dengan Allah. Dan sekarang itu gimana ya, Eyang tuh sering menyampaikan nih, Eyang tuh sudah ngomong bolak-balik, musibah akan sedikit berkurang cuma gempa bumi tok, tapi daerahnya di Sulawesi yang akan banyak gempa bumi. Aku kalau Eyang udah ngomong kayak gitu deg-degan. Kemudian Eyang bilang ini air akan banyak minta tumbal, laut istilahnya itu. Aku berpikir terus, tapi kok di berita kayaknya berita-berita kecelakaan agak berkurang, aku gitu ya. Malah Eyang bilang memang sing goleke sing wong adoh-adoh. Istilahnya itu mereka sedang mencari tumbal, tetapi tumbalnya itu bukan warga negara yang orang Indonesia istilahnya gitu loh. Makanya aku lihat, wah tenan memang buktinya. Mbak Nisma juga kasih kabar aku terus di TikTok lagi viral, negara A itu kena banjir lah, ada ini ada itu, dan ya itulah apa yang sampaikan itu terkadang ada benernya, sehingga bukan berarti saya meyakini, tetapi kadang-kadang saya agak yang ya udahlah. Jadi kalau ketika ada gempa nanti di Sulawesi akan banyak gempa meskipun tidak besar, hanya gempa-gempa kecil, tapi tetap akan sering terjadi. Makanya ketika itu aku langsung bilang, ya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan yang salah. Jadi aku gitu kalau misalnya yang menyampaikan sesuatu yang menurutku itu berbahaya atau urgent, aku pasti bilang ya Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi bukan aku percayai ya. Oke, kembali ke pembahasan soal Mbak Yu. Kalau Mas Tulus bilang arwahnya sudah sampai kepada Allah atau ini, nah sekarang jenengan ingat atau tidak kalau manusia itu punya korin? Ya, manusia itu punya korin dan juga kodam. Jadi kemungkinan besar yang terlihat tertahan atau terlihat ditahan oleh sesuatu, oleh para indigo, para normal yang hebat-hebat yang pada sudah mengulas Mbak Yu di YouTube-nya, menurut saya itu yang dia lihat hanyalah gambaran dari kodamnya, gambaran dari ilmu yang pernah dipelajari sama Mbak Yu. Maaf, saya berani mengatakan kalau Mbak Yu, yes, Mbak Yu punya ilmu. Mbak Yu itu mengamalkan sesuatu, mengamalkan ilmu sesuatu. Saya bilang apa adanya di sini ya. Nah, rasa Jadi saya memang membahas ini agak sedikit terlalu sensitif sebetulnya. Banyak yang ayo Mas Tulus dibahas, tapi Mas Tulus jangan terlalu vulgar ya, bahaya karena bla 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 bla. Jadi dari segi pandang mata saya pribadi ya, ini dari mata saya pribadi. Kalau Mbak Yu dikatakan dia punya ilmu, yes, saya lihat dia punya ilmu. Dia punya kodam, sudah dipastikan dia punya kodam. Lalu, apakah dia punya korin? Ya sudah pasti. Jadi kemungkinan besar, aku sih ngelihat ada sesuatu yang memang tertahan. Tetapi sekali lagi, yang saya yakini yang tertahan ini adalah bukan almarhumah. Yang tertahan ini bukan almarhumah. Jadi ini ayo bareng-bareng kita luruskanlah saudaraku. Kalau kamu muslim, kamu tahu hukumnya kok. Jadi jadilah paranormal, jadilah indigo yang sebetulnya memang menyampaikan apa yang harus kamu sampaikan. Jangan sekarang begini, sedulur 45 pancer, kamu anggap ya oke, sedulur 45 pancer itu digambarkan sebagai orang Jawa adalah sosok kembaran kita itu 4, jadi kita itu ada 5. Wajahnya sama dengan kita.
Bukan berarti yang digambarkan sebagai yang gambaran atau kembaran kita sama tadi terus 5 orang tuh sama dengan kita, bukan berarti mereka tuh jin semua. Bukan berarti mereka tuh korin semua, bukan. Jadi kita harus lebih lugas, lebih cerdas menyampaikannya sehingga tidak jadi fitnah. Ini wong sudah meninggal masih dijadikan bahan, kemudian pembahasannya ini agak meleset-meleset yang aku agak enggak ini nih. Jadi kalau menurut Mas Tulus tadi sudah sampai kepada Allah, lalu apa yang tertahan? Saya lihat memang ya itu tadi, dia punya khodam, dia punya ilmu. Nah, ilmu itu ada khodamnya. Yang ikut sama beliau itu ada yang tertahan. Kemudian ya mungkin saja kemungkinan kalau memang beliau pernah melakukan kesalahan, gak ada manusia yang sempurna. Mungkin Mbak Yu pernah melakukan kesalahan, kemudian Qorin ini tertahan. Hanya itu yang seharusnya kita lihat. Apa tugas kita? Tugas kita sebagai seorang sesama muslim, kita doakan. Boleh, nggak apa-apa. Jadi aku tuh sempet kaget ketika aku nonton sebuah YouTube, ada ustadz yang katanya indigo bisa menyempurnakan Mbak Yu. Saya kirimkan doa, saya bantu menyempurnakan Mbak Yu. Subhanallah. Gak apa-apa, itu bagus Pak Ustadz. Saya doakan mudah-mudahan Allah mengijabah jenengan bisa menyempurnakan Mbak Yu di sisi Allah. Sebagai sama manusia, kita cukup saling mendoakan satu sama lain. Tidak perlu kita katakan saya bisa menyempurnakan, saya bisa apa. Tapi memang sih pada video itu saya melihat memang ustadznya mengatakan ada sesuatu yang tertahan. Kita doakan bersama-sama supaya tidak tertahan. Jadi ya kemungkinan yang tertahan itu sebetulnya yang perlu penyampaiannya harus sadar sih. Kenapa? Penyampaiannya ini bukan arwahnya, bukan almarhumnya sebetulnya. Yang tertahan ini ada sesuatu yang tertahan memang, meskipun Mas Tulus nggak bisa buka secara detail karena sekali lagi ini adalah aib. Ini aib orang yang sudah meninggal. Jadi seharusnya menurut saya sih tidak terlalu vulgar juga pembahasannya. Jadi dibahasnya boleh, tetapi seharusnya lebih lugas, lebih jelas sehingga yang nonton itu ini. Karena subscriberku itu cerdas-cerdas. Mas Tulus kok yang ini ngomongnya begini, ini ngomongnya begini, penyampaiannya begini, lalu gimana sih Mas Tulus yang benar? Ya wes, sekali lagi kita tidak perlu bertanya-tanya tentang si A meninggal punya pesugihan berarti masuk surga, berarti masuk neraka, berarti ditahan jiwanya sama pesugihan buat tumbal dan lain sebagainya. Ada yang bilang kayak gitu juga. Mbak Yu tuh bukan nggak nyampe sama Allah Mas Tulus karena jiwanya tertahan karena ilmu pesugihan dan lain sebagainya. Maaf sebelumnya teman-teman. Aku sendawa secara tiba-tiba itu bukan berarti aku nggak sopan, tapi ada sesuatu. Intinya di situ, Mas Tulus mungkin berbeda videonya dengan orang-orang yang lain. Banyak orang yang mengatakan begini, soal ini begini, tapi kalau saya berbeda dengan yang lain ya. Semoga apa yang Mas Tulus sampaikan ini sudah bisa jadi wahan wacana. Sekali lagi kita doakan almarhumah Mbak Yu, semoga Allah terima di sisinya, amin ya Allah. Diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Sudah pasti ada baik ada jeleknya, kok manusia juga sama aja, kita juga sama. Jadi kita saling mendoakan. Semoga sekali lagi Allah menerima dengan kadarnya, Allah menerima dengan kebaikannya, Allah tidak menjauhkan beliau dari sisa api neraka, amin ya Allah, amin. Kita doakan bersama-sama saudaraku. Tetapi sekali lagi tidak perlu kita bahas jelek-jeleknya tentang orang yang sudah meninggal. Oke? Terima kasih banyak orang baik yang sudah berpartisipasi. Kayaknya sudah mendekati azan, jadi Mas Tulus harus pamit dulu ya. Terima kasih banyak, semoga menambah wawasan buat kita semua. Sekali lagi, besok kita akan bagi nasi box buat yang mau berpartisipasi, boleh silahkan. Boleh bergabung kalau emang mau ya. Datang jam 1 siang di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mas Tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk yang belum terbalas WhatsApp-nya, untuk yang slow respon, dan juga untuk kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi Mas Tulus tidak ada niat menggurui, kita sama-sama belajar. Mas Tulus bukan orang pintar, Mas Tulus lulusan SD ya. Tetapi Mas Tulus punya kelebihan untuk berbicara supaya lebih mudah dimengerti, mudah dipahami. Bukan berarti Mas Tulus wong pinter ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga protokol kesehatan. Insya Allah jenengan yang lagi nonton video dan saya dilindungi dari bala dan juga virus. Amin ya Allah. Dah.